Shalom, perkenalkan nama saya Marviko Katiandago. Saya adalah pendeta muda yang saat ini bekerja sebagai tenaga sukarela pengembang masyarakat. Saya sudah berkeluarga, saya memiliki istri, di mana istri saya saat ini sementara bekerja di rumah sakit swasta sebagai perawat. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan boleh berbagi kesaksian kepada saudara-saudara di mana saja saudara berada. Saya adalah seorang Kristen yang dulunya hanya sekedar nama. Saya percaya kepada Yesus, tetapi kehidupan saya kehidupan yang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Saya seorang pemabuk, perokok, lakukan hal-hal yang jahat lainnya. Sampai tiba satu waktu di mana ketika saya merantau pergi ke Tanah Jawa. Di sana saya bersyukur karena dalam perantauan, dalam keadaan yang terpuruk, tidak tahu tujuan mau kemana. Tetapi disitulah Tuhan menyatakan kasih-Nya, di mana Dia mengatakan bahwa saya itu berharga di mata Tuhan. Tuhan peduli dengan saya, walaupun keadaan yang sangat jahat di mata Tuhan, tetapi Tuhan menyatakan Dia tetap mengasihi saya. Karena merasakan kasih Allah yang luar biasa dalam hidup saya membuat keputusan yang sungguh-sungguh, di mana saya mau membaktikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan mau untuk saya lakukan, saya mau untuk berusaha untuk melakukannya. Dan cara untuk mengetahui maksud Tuhan, saya mulai belajar firman Tuhan. Saya baca Alkitab, saya pelajari, saya berdoa, dan dalam semuanya itu saya berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Singkat cerita, saudara-saudara, di dalam perantauan saya mendapatkan persekutuan, di mana persekutuan itu mengajarkan tentang Alkitab secara utuh. Ketika saya pelajari, saya berdoa, saya minta pertolongan Tuhan, akhirnya saya membulatkan tekad untuk mengikuti persekutuan ini dan bersama-sama belajar firman Tuhan dan juga bersama-sama menjadi saksi. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, ketika mengikut Tuhan bukan berarti sudah gampang semuanya. Tidak berarti segala sesuatu itu mulus. Tidak, saudara. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang pasti kita akan alami. Itu yang saya alami ketika saya mulai mengikut Tuhan. Saya mulai memiliki jarak yang jauh dengan teman-teman saya yang dahulu. Teman-teman saya yang dahulu seperti yang saya katakan di awal, mereka pemabuk, perokok, suka berkelahi, melakukan kejahatan. Ketika saya sudah mulai mengikut Tuhan, mereka mulai mengambil jarak. Mereka mulai menjauh daripada saya. Jadi saya secara pribadi merasa sendiri, tetapi bersyukur karena Tuhan itu hidup. Dia baik dan Dia menuntun saya boleh bertemu dengan kelompok orang yang mau juga belajar firman Tuhan. Singkat cerita, kita belajar bersama-sama, kita belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika saya sudah belajar firman Tuhan, saya ditawarkan untuk kuliah. Kuliah ambil fakultas filsafat, saudara. Dan saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, secara fisik, secara pribadi, saya banyak keterbatasan, saya banyak kekurangan. Apalagi untuk kuliah. Saya yang latar belakang kehidupan yang kacau, bagaimana saya mau belajar lagi? Waktu-waktu yang lalu saya tidak suka belajar, saudara. Yang saya minta kepada Tuhan, Tuhan, ketika Engkau memanggil saya, Engkau fasilitasi saya. Segala kebutuhan saya, bukan hanya secara materi, saudara, tetapi secara saya untuk menerima pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan kepada saya minta agar supaya Tuhan berikan pengertian, sehingga firman Tuhan, pelajaran-pelajaran tentang firman Tuhan itu akan dapat saya mengerti dan saya bisa lakukan. Dan ketika saya sudah lakukan, baru bisa saya saksikan. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memenuhi apa yang saya butuhkan. Dia berikan saya daya ingat yang baik, ya, walaupun sukar awalnya, tetapi berjalannya waktu dengan tekun berdoa, meminta pertolongan Tuhan, bahkan ditambah puasa, saudara. Tuhan yang mampukan, Tuhan penuhi kebutuhan secara mental, secara fisik, dan secara ekonomi, saudara-saudara. Luar biasa.
Tuhan fasilitasi. 4 tahun saya mengikuti pendidikan, saya kuliah, dan saya mulai pelayanan. Di dalam pelayanan ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Dan puji Tuhan, setiap kali saya berlutut di hadapan Tuhan, saya berdoa, bahkan saya puasa, saya terus menyaksikan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Dia memampukan saya, Dia menolong saya, dan Dia membuat pelayanan di tempat di mana saja saya berada, semuanya berhasil. Allah yang luar biasa, saudara-saudara. Ketika saya pun akhirnya bersiap untuk menikah, saya berdoa, saudara. Tuhan berikan pasangan yang sungguh-sungguh mau untuk mensupport dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan berikan. Sampai saat ini saya bersyukur istri saya terus mensupport saya dalam pelayanan. Di tempat manapun saya pergi, berada, dia mensupport. Bahkan di tempat yang jauh, awalnya saya rencananya akan ditempatkan, dia sudah berkomitmen, saya akan bersama-sama. Tetapi untuk sekarang Tuhan masih berikan kesempatan untuk melayani dekat dengan tempat istri saya bekerja. Ya, masih di Manado, saudara. Dalam pelayanan bersama istri, saya katakan tetap permasalahan pergumulan itu, kalau yang saya mau bagikan ini lebih bertambah. Tidak hanya satu, tetapi ketika sudah bersama istri lebih, saudara. Tetapi bersyukur. Sebagaimana Allah telah menolong saya di waktu yang lalu, Allah yang sama telah menolong saya di hari ini. Dan saya percaya Allah yang sama juga akan menolong saya di hari-hari yang akan datang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pada kesempatan ini, lewat kesaksian ini, saya mau mengajak, datang terus kepada Allah. Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia peduli dengan kehidupan saudara. Di mana saja saudara berada saat ini, Allah peduli dengan saudara. Allah mengasihi saudara. Allah mendengar seru-seru doa saudara. Dan Allah akan menjawab sesuai dengan kebutuhan saudara. Allah kita Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mengakhiri kesaksian saya mau bagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi engkau dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan saudara dan saya. Percaya kepadanya, ikuti firman-Nya, dan nikmatilah kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.